Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Era Tunggal Preti Ningtyas dari Prodi Pendidikan Biologi B 2019, jurusan Biologi Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan mencoba memaparkan modul pembelajaran yang sudah saya buat pada mata kuliah Jelajah Alam Sekitar. Sebelum masuk pada rencana pembelajaran, kita berkenalan terlebih dahulu dengan model pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, model pembelajaran yang sudah saya buat, saya namai dengan model PJJ Learning. Model PJJ Learning ini merupakan integrasi dari jelajah alam sekitar dan juga Project Based Learning atau yang biasa dikenal dengan PJBL. Agar lebih efektif, diintegrasikan kembali dengan mata pelajaran kewirausahaan. Jadi, hasil akhir dari RPP ini atau pembelajaran ini nantinya adalah sebuah laporan hasil investigasi kelompok jamur dan juga satu laporan mengenai perancangan produk yang dapat dibuat dari salah satu kelompok jamur. Project Based Learning atau yang dikenal dengan PJBL merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan guru untuk mengelola kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek tersebut dikerjakan oleh siswa secara berkelompok. Nah, kerja proyek ini berisi tugas yang kompleks berdasarkan pertanyaan dan juga masalah yang menantang dan menuntut para siswa untuk dapat merancang, melakukan investigasi, serta memecahkan masalah dan juga membuat kesimpulan. PJBL ini kelebihannya dapat meningkatkan kemampuan kolaboratif. Namun, kekurangan dari PJBL ini sendiri tidak dapat berdiri sendiri, sehingga diperlukan kombinasi atau integrasi dengan kompetensi dasar atau mata pelajaran lain, sehingga di sini saya mengkombinasikannya juga dengan mata pelajaran kewirausahaan yang ada di SMA. Kemudian, jelajah alam sekitar sendiri merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan alam sekitar kehidupan peserta didik, baik fisik, sosial, teknologi, dan budaya sebagai objek belajar biologi yang fenomenanya dipelajari melalui kerja ilmiah. Kompetensi dasar yang saya ambil untuk menerapkan model PJJ Learning ini adalah kompetensi dasar 3.7 dan juga 4.7 yang berada di kelas 10 semester 2, yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Dan juga kompetensi dasar 4.7 yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan juga peranannya dalam kehidupan. Nah, saya membuat suatu model yang merupakan integrasi antara JAS, PJBL, dan juga mata pelajaran kewirausahaan atau yang bisa disebut dengan KWU yang saya beri nama tadi yaitu PJJ Learning. Kegiatan PJJ Learning ini dilakukan secara berkelompok untuk membangun pembelajaran kooperatif antar siswa. Pembelajaran kooperatif sendiri merupakan pendidikan kesempatan di mana siswa belajar satu sama lain, mengambil berbagai bentuk. Menurut Johnson & Johnson sendiri, pembelajaran kooperatif itu adalah fondasi di mana sebagian besar metode pembelajaran itu aktif dibangun. Nah, kerjasama berperan dalam pembelajaran kolaboratif ini. Kerjasama sendiri merupakan bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Ketika bekerja sama, individu bekerja untuk mencapai hasil yang menguntungkan diri mereka sendiri dan juga anggota kelompok yang lain. Nah, PJJ Learning ini dapat menggunakan teori konstruktivisme yang merupakan suatu proses pembelajaran yang diawali dengan permasalahan, dilanjutkan dengan menyelesaikan melalui proyek, dan pengetahuan akan dibangun melalui pengalaman interaksi siswa dan juga lingkungannya. Tujuan dari model PJJ Learning ini untuk membantu siswa mengkonstruksi pemahaman mengenai jamur, kemudian klasifikasi atau pengelompokannya, dan juga peranannya dalam kehidupan. Sintak model pembelajaran ini terdiri dari 5, yaitu exploration, design project, monitoring science, schedule learning, dan juga output. Baik, itu sekilas mengenai model pembelajaran PJJ Learning
asal-usulnya dan juga sintak pada model pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya lanjutkan ke rencana pembelajaran atau RPP dari model PJJ Learning. Rencana pembelajaran atau RPP PJJ Learning ini memiliki alokasi waktu 2 kali 45 menit dengan total waktu yaitu 90 menit. Kompetensi dasar yang saya ambil tadi sudah saya sebutkan yaitu 3.7, yaitu mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan, serta 4.7 yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya di dalam kehidupan. Kemudian untuk indikator, terdapat beberapa indikator di sini, yaitu indikator dimulai dari indikator 3.7.1 menjelaskan ciri, cara hidup, dan juga reproduksi jamur. 3.7.2 mengklasifikasikan jenis-jenis jamur berdasarkan cirinya. Kemudian 3.7.3 menemukan contoh jamur yang menguntungkan dan juga merugikan. Dan 3.7.4 menyebutkan contoh yang merugikan dan menguntungkan. 3.7.5 mensketsa tubuh berbagai jenis jamur yang ditemui. Dan juga 4.7.1 membuat laporan tertulis mengenai hasil investigasi kelompok jamur tadi. Kemudian 4.7.2 membuat perencanaan produk dari salah satu jenis jamur yang ditemukan atau ditemui di lingkungan sekitar. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, ditinjau dari 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Dari aspek afektif sendiri terdapat 2 tujuan. Yang pertama, agar siswa dapat menghargai ciptaan dari Tuhan berupa organisme jamur yang banyak memiliki manfaat dan juga peranan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dapat memanfaatkan jamur dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai sumber pangan atau yang lainnya. Kemudian dari aspek kognitif terdapat 5 tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama menjelaskan ciri-ciri, cara hidup, reproduksi jamur berdasarkan hasil pengamatan lingkungan sekitar dan juga kajian literatur jika dibutuhkan. Kemudian yang kedua dapat mengklasifikasikan jenis-jenis jamur berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menemukan contoh jamur yang merugikan dan menguntungkan dari hasil investigasi atau pengamatan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh jamur, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dan yang terakhir, yaitu siswa dapat merencanakan satu produk dengan memanfaatkan salah satu dari kelompok jamur yang ada. Ditinjau dari aspek psikomotorik, terdapat 2 tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, dapat mensketsa berbagai jenis jamur yang ditemui dan juga dapat membuat laporan tertulis hasil pengamatannya. Materi pembelajaran yang akan disampaikan mengenai klasifikasi jamur, ciri, contoh, reproduksi, dan juga peranannya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan adalah PJJ Learning yang merupakan integrasi antara JAS dan juga PJPL. Tujuannya sudah disampaikan tadi untuk membantu siswa mengkonstruksi konsep materi pengelompokan jamur melalui penyelesaian proyek atau proyek kelompok dengan pendekatan JAS. Model ini terdiri dari beberapa sintak yang dimulai dari exploration, design project, monitoring science, schedule learning, dan juga output. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain adalah eksplorasi lingkungan sekitar, eksplorasi di internet, kemudian collaborative learning, dan juga diskusi secara berkelompok. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan pembelajaran, karena di atas tadi sudah disebutkan bahwa alokasi waktunya adalah 2 kali 45 menit, yaitu 2 pertemuan. Sehingga pada kegiatan pembelajaran ini terdapat 2 kali pertemuan. Dimulai dari pertemuan yang pertama, pendahuluannya, dimulai
Guru memberikan salam dan juga doa bersama sebagai implementasi dari nilai religius. Kemudian guru akan mengabsen siswa, mengkondisikan kelas dan juga pembiasaan, yaitu sebagai implementasi nilai disiplin. Kemudian memberikan apersepsi, menggali pengetahuan tentang ciri dan mengelompokkan jamur. Kemudian nantinya guru akan membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil untuk mengerjakan sebuah proyek. Dan yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya pada kegiatan inti di pertemuan pertama. Mulai dari sintak yang pertama, yaitu exploration, guru menampilkan video mengenai klasifikasi jamur. Kemudian menugaskan siswa untuk mengeksplorasi atau mengamati jamur yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian, guru akan menugaskan siswa untuk memikirkan peranan atau manfaat dari salah satu jamur yang mereka temui. Kemudian secara berkelompok, guru akan memfasilitasi siswa untuk membantu merumuskan masalah. Kemudian selanjutnya nanti secara berkelompok, guru akan memfasilitasi siswa untuk membantu merumuskan masalah lagi. Nah, rumusan masalah yang sudah didapatkan ini dituliskan dalam bentuk lembar observasi beserta nama jamur yang mereka temui. Kemudian guru nantinya akan melakukan penilaian atau asesmen dan juga evaluasi terhadap kegiatan eksplorasi yang sudah dilakukan siswa. Selanjutnya, sintak yang kedua yaitu desain project. Yang pertama, guru membantu siswa dalam menyusun proyek yang akan dijalankan sesuai dengan tujuan tadi, yaitu mengelompokkan jamur dan menyajikan laporan hasil investigasinya. Kemudian yang kedua, menggali informasi terkait rumusan masalah atau pertanyaan yang didapatkan tadi. Proses ini dilakukan melalui bertanya kepada narasumber, kemudian diskusi bersama guru atau dengan siswa, teman sekelompoknya, kemudian kajian literatur berupa buku maupun menjelajah di internet. Kemudian yang ketiga, merancang proyek hasil klasifikasi jamur dan juga satu perencanaan produk dari pemanfaatan jamur. Kemudian yang keempat, yaitu melakukan penilaian atau asesmen mengenai bagaimana jalannya desain project ini dan juga evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan siswa. Kemudian masuk ke sintak yang ketiga, yaitu monitoring science, dimulai dari membuat jadwal pelaksanaan proyek atau timeline, agar proyek yang dijalankan itu lebih terarah dan efektif. Kemudian yang kedua, melakukan eksperimen dengan desain yang ada di tahap sebelumnya yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah melakukan asesmen atau penilaian terhadap jalannya langkah monitoring sains ini dan juga evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Untuk penutup pada kegiatan di pertemuan pertama ini adalah tindak lanjut, penugasan menyelesaikan laporan proyek, hasil investigasi jamur, dan juga laporan perencanaan produk pemanfaatan jamur. Selanjutnya, di pertemuan kedua, diawali dengan pendahuluan, memberikan salam dan doa sebagai implementasi nilai religius, sama seperti pada pertemuan pertama. Kemudian yang kedua, mengabsen, mengkondisikan, dan juga melakukan pembiasaan sebagai implementasi dari nilai disiplin. Kemudian yang ketiga, memotivasi. Guru akan menanyakan bagaimana kemajuan proyek atau proyek yang sudah dijalankan oleh siswa. Kemudian guru akan mengkonfirmasi apabila siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan proyeknya. Dan yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan inti pada pertemuan kedua ini, dilanjutkan dengan sintak atau langkah yang berikutnya, yaitu schedule learning. Membuat jadwal pelaksanaan dan menjalankan proyek dimonitoring oleh guru, dan juga menilai kemajuan laporan dan juga produk pemanfaatan jamur. Kemudian yang ketiga, melakukan asesmen dan juga evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu output. Guru memfasilitasi siswa menyimpulkan inti dari persoalan yang ada di proyek, kemudian menganalisis data dan juga membuat kesimpulan. Siswa menuliskan hasil pengerjaannya pada lembar hasil observasi atau investigasi. Kemudian salah satu kelompok atau beberapa kelompok nantinya akan diminta untuk mempresentasikan produk dan juga laporan yang sudah mereka buat.
Kemudian yang terakhir, guru melakukan asesmen dan juga evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan siswa. Selanjutnya di bagian penutup ada refleksi. Yang pertama yaitu guru memberikan pertanyaan secara lisan untuk menguji pemahaman siswa mengenai materi jamur yang sudah dipelajari. Kemudian yang selanjutnya beralih ke RPP atau rencana pembelajaran berikutnya. Nah, sumber belajar atau bahan ajar yang digunakan bisa dari internet dan juga buku teks biologi SMA kelas 10, program peminatan kelompok MIPA. Kemudian bahan ajarnya adalah macam-macam jamur, kelompok jamur, peranan, dan juga pemanfaatan. Alat yang digunakan adalah alat tulis dan juga loupe apabila jamur yang hendak diamati terlalu kecil. Kemudian smartphone, komputer atau personal komputer untuk mengakses internet bila diperlukan. Penilaian yang dilakukan meliputi dua aspek. Yang pertama ada aspek kognitif saat berlangsungnya pembelajaran kolaboratif, kemudian hasil investigasi atau observasi jamur, dan juga hasil perencanaan produk. Dari aspek psikomotorik yang dinilai adalah unjuk kerja, kerjasama, laporan hasil investigasi, dan juga laporan perencanaan. Kemudian untuk instrumen penilaiannya, ada instrumen penilaian kegiatan praktik atau proyek, yang diawali dengan nama guru pembimbing dan juga kelas. Kemudian aspek yang dinilai terdiri dari 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga laporan proyek. Dari aspek perencanaan yang dinilai adalah bagaimana para siswa melakukan persiapan alat dan juga bahan. Kemudian dari aspek pelaksanaan, yaitu keakuratan sumber atau informasi, analisis data, penarikan kesimpulan, dan juga kontribusi teman dalam kelompok. Kemudian pada bagian laporan proyek yang dinilai adalah bagaimana sistematika laporan hasil investigasi tersebut, kemudian sistematika laporan perencanaan produk, performance, presentasi, dan juga kelancaran dalam menjawab pertanyaan. Untuk skor dimulai dari 1 dan maksimal adalah 10. Kemudian skor maksimumnya dari semua aspek yang dinilai adalah 100. Sehingga cara penilaiannya jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dikalikan dengan 100. Sekian penjelasan model pembelajaran yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.